Masa remaja adalah masa transisi diri periode anak ke dewasa. Apabila kita perhatikan dan kita ikuti pertumbuhan anak sejak lahir sampai sekarang, akan didapatilah bahwa anak itu tumbuh secara berangsur-angsur bersama dengan bertambahnya umur. Demikian pula hanya dengan pertumbuhan identitas atau konsep diri juga berkembang seiring dengan bertambahnya berbagai pengalaman dan pengetahuan yang didapatnya, baik dari pendidikan keluarga, sekolah, maupun dari masyarakat yang ia tinggali. Nah, di sini identitas remaja dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, identitas dapat diartikan sebagai suatu inti pribadi yang tetap ada walaupun mengalami perubahan bertahap pada pertumbuhan umur serta perubahan lingkungan. Yang kedua, identitas dapat diartikan sebagai tata hidup tertentu yang sudah dibentuk pada masa sebelumnya dan menentukan peran sosial manakah yang harus dijalankan. Kemudian yang ketiga, identitas merupakan hasil yang diperoleh pada masa remaja, tetapi masih akan terus mengalami perubahan dan pembaruan. Nah, dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa identitas merupakan suatu kesatuan. Nah, dari kesatuan tadi terbentuk dari asas, cara hidup, pandangan-pandangan yang menentukan cara hidup selanjutnya. Kesatuan ini merupakan inti seseorang yang menentukan cara menghindar dalam pergaulan diri sendiri untuk pergaulan dan tinjauan di luar dirinya. Adalah perubahan yang terjadi selama masa remaja. Perubahan yang pertama adalah peningkatan emosional yang dikenal sebagai masa storm atau stres. Peningkatan emosional ini adalah hasil dari perubahan fisik, terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Lalu yang kedua adalah perubahan secara fisik disertai dengan kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja menjadi kurang yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri. Lalu yang ketiga adalah perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Selama masa remaja, banyak hal yang menarik bagi dirinya dibawa dari masa kanak-kanak digantikan dengan hal menarik yang baru yang lebih matang. Lalu yang keempat adalah perubahan nilai, di mana yang mereka anggap penting ketika masa kanak-kanak berubah menjadi kurang penting ketika mereka beranjak dewasa. Lalu yang terakhir adalah kebanyakan remaja bersikap ambivalen, di mana di satu sisi remaja menginginkan kebebasan, namun di sisi lain mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan tersebut. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Yang pertama, rasa percaya diri yang telah diasah dan dikembangkan. Yang kedua, memiliki sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri dan mandiri. Yang ketiga, keadaan keluarga, karena keadaan keluarga itu mempengaruhi perkembangan pada remaja. Yang keempat, keterampilan pada remaja itu sendiri seperti kemampuan intelektual, ada faktor eksperimentasinya seperti mau mencoba hal-hal yang baru dan berpetualang. Selanjutnya, peranan orang tua dan sekolah sangat penting sebab remaja ini belum siap untuk bermasyarakat. Bimbingan orang tua dan guru sangat diperlukan agar remaja tidak salah arah, karena di masyarakat banyak pengaruh negatif. Mereka harus tetap dibimbing dan diawasi. Pengaruh televisi terhadap perilaku agresif anak. Agresi jika dipandang dari definisi emosional adalah hasil dari proses kemarahan. Banyak hal yang menyebabkan perbuatan agresif ini, yaitu yang pertama, tindakan agresi disebabkan oleh naluri agresif. Yang kedua, agresif disebabkan oleh situasi yang amat sumpek atau tertekan. Yang ketiga, perbuatan agresif karena frustasi. Yang keempat, perbuatan agresif karena adanya unsur atau rasa balas dendam. Rekonsiliasi pertumbuhan dan perkembangan remaja. Salah satu tipsnya yaitu seorang remaja harus mampu mengontrol emosinya. Kemudian tips kedua, seorang remaja mencari lingkungan yang positif agar dapat pengaruh yang baik untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, seorang remaja dapat mampu memilih dan memilah hal yang baik dan hal yang tidak baik.
remaja mampu belajar hal-hal baru dan beradaptasi di lingkungan yang baru.